Bre, kadang kita kalau ngeliat orang luar negeri, khususnya bule, hobi mereka itu kadang untuk mencapai sebuah kesenangan itu aneh-aneh, bre. Bahkan bukan cuman aneh, mereka ini sampai berani menantang maut tuh untuk mencapai sebuah kesenangan. Ya, kadang-kadang gua mikir, bre, nyawa mereka kayak ada 9 nyawa gitu kan. Nah, ditambah lagi, ini kisah yang gue ceritakan ke kalian, bre. Ada dua orang pria untuk mencapai sebuah kesenangan aja, bre. Mereka itu sanggup masuk ke dalam gua yang sempit dan juga gelap. Nah, bisa dibayangin tuh untuk kalian yang takut gelap, takut sempit, pasti amat merinding mendengarkan kisah ini. Nah, untuk kalian yang kadang-kadang takut akan kegelapan dan juga sempit, ya gue bilang ke kalian aja nih, bre, kalau mau tinggalkan ya tinggalkan dulu video ini. Untuk kalian yang penasaran, yuk terus saksikan cerita gue nih. Nah, sebelum gue ceritakan kisahnya, gue mau ngajak kalian dulu untuk mensubscribe channel gue, agar channel gue ini berkembang dan mampu memberikan informasi-informasi terbaik nih untuk kalian semua. Sebelumnya gue mau nunjukin ke kalian, bre, peta yang ada di gua Nantipati ini. Nah, di sini bisa kamu orang lihat nih bersama-sama beberapa ruangan-ruangan sempit yang masih terhubung. Tapi kebanyakan dari lorong-lorong yang ada di gua tersebut, nah ini sangat-sangat sempit lah, bahkan saking sempitnya saat mereka masuk ke gua tersebut, lubangnya itu benar-benar ngepas dengan tubuh mereka. Nah, ini ya kayak nggak bisa dempet-dempetan lah, harus bener-bener maksa tubuh mereka lah masukkan. Nggak sampai di situ, masih ada lorong yang lebih ekstrim lagi nih, bre, yang disebut dengan bridge canal. Nah, disebut bridge canal karena terlalu sempit. Bahkan orang-orang sekitar mengatakan jalur tersebut sama dengan jalur kelahiran tuh. Ya, jalur kelahiran sempit banget berarti kan. Nah, sebelum para penjelajah melewati area bersekanal, mereka harus membuang napas mereka lah sampai dadanya itu benar-benar kempes tuh. Tujuannya agar mereka bisa masuk sedikit demi sedikit, lalu kakinya itu didorong sehingga tubuhnya maju seperti cacing yang ada di dalam tanah tuh, bre. Nah, ditambah lagi di samping-sampingnya itu ada batu yang sangat keras. Ya, bisa dipastikan lah kalau terjepit udah habislah mereka. Mau muter nggak bisa kan gitu, mau naikin kepala nggak bisa, mau gerak juga nggak bisa, apalagi mau mundur ke belakang nih, bre. Nah, bahayanya lagi ada jalur yang malah menurun tuh ke bawah secara vertikal, sehingga kalau penjelajah itu masuk ke dalam sana sudah dipastikan nggak bisa balik lagi. Nah, ngeri banget kan kisah ataupun gua yang mau gue ceritain ini kan. Nah, ternyata walaupun sangat menyeramkan nih ataupun mengerikan gua ini, ternyata pengunjung di gua ini selalu rame, bre. Ribuan penjelajah itu berdatangan terus setiap tahunnya. Nah, gua ini juga menyimpan banyak sekali tantangan tuh. Nah, untuk orang-orang yang super greget nih, yang suka-suka tantangan ke orang luar negeri, ini pasti suka banget mencari tantangan sebelum tragedi yang menimpa mereka tuh. Nah, ini ada sebelum terjadi yang menimpa John, ternyata banyak juga nih orang lain yang sempat terjebak di gua tersebut. Nah, pria yang akan gue ceritakan ini namanya John. Nah, sebelum kejadian tersebut, ada dua orang anggota pramuka yang harus dipaksa ditarik keluar tuh oleh tim penyelamat. Namun masih bisa dikatakan bersyukur lah karena mereka masih bisa selamat tuh. Nah, diceritakan juga karena gua ini sangat berbahaya, gua Nantipati sempat ditutup oleh pihak berwenang. Tapi ya banyak juga tuh yang gak setuju. Nah, mereka berkata penjelajah gua adalah sebuah hobi tuh, dan orang lain itu gak bisa tuh menghalangi hobi-hobi mereka. Nah, hingga akhirnya gua ini pun dibuka kembali lah, tapi dengan syarat, yaitu untuk orang yang masuk ke dalam harus ada izin dan sanggup menandatangani berkas-berkas yang sudah diberikan oleh petugas. Nah, saat itu ada yang namanya pria bernama John pulang kampung ke Utah, yang mana Utah ini adalah tempat masa kecilnya bersama saudara dan keluarga besarnya.
Nah, ketika sudah sampai di kampungnya, ia ini disambutlah oleh adiknya yang bernama Josh. Jadi kakaknya John, adiknya bernamanya Josh nih. Nah, dari bandara, Josh ini mengantarkan kakaknya ke rumah masa kecilnya mereka. Nah, di sini awalnya obrolan mereka ini di perjalanan, Josh kemudian menceritakanlah masa kecil mereka ketika masih kecil. Yang mana saat itu ayah mereka senang banget tuh mengajak mereka berdua berpetualang, termasuk menjelajahi ke dalam gua yang sangat-sangat berbahaya. Nah, ini memang udah dididik sejak dini memang sama bapaknya kali ya. Nah, John ini awalnya agak ragu, apalagi ya ini melihat istrinya yang sepertinya memberikan gestur nggak setuju ke John. Dan kemungkinan juga nggak memberikan izin lah kalau mereka ini harus berangkat ke gua tersebut. Nah, mereka ini berpikir sejenak lah, sepertinya gua itu juga sangat-sangat berbahaya. Tapi akhirnya si John ini pun mengiyakan ajakan adiknya. Nah, berdasarkan kisah lain juga, sebelum mereka ini masuk, mereka juga sudah minta izin tuh ke pihak berwenang. Jadi ini merupakan persiapan yang sangat-sangat matang kalau dilihat-lihat nih bre, yang sudah disiapkan sebulan yang lalu. Bukan asal masuk aja mereka itu, ternyata ya memang sudah dipersiapin ketika si John ini berangkat. Pada tanggal 24 November 2009, mereka pun mulai masuklah ke Gua Nattipati yang kurang lebih kedalamannya 45 meter di bawah tanah. Nah, dikarenakan keberangkatan ini adalah hobi mereka yang sudah lama terpendam, mereka sangat bersemangat lah. Itu bahkan semangatnya itu kayak semangat penuh lah. Dengan canda tawa mereka pun langsunglah masuk ke dalam gua tersebut. Sambil yang ngobrol, ketawa-ketawa gitulah di dalam gua tersebut. Nah, kurang lebih 1 jam mereka sudah berada di dalam gua. Mereka belum mendapatkan masalah tuh. Tapi entah mengapa tuh, apa maksud mereka itu seakan-akan mereka berlomba-lomba untuk menuju ataupun menemukan yang namanya Beers Canal tadi tuh. Nah, sehingga menjadikan mereka akhirnya berpencar. Nah, disinilah titik salah satu masalahnya nih bre. Nah, mereka berlomba-lomba tuh mencari Beers Canal tadi, sehingga mereka nggak melihat peta harus kemana yang mereka tuju, yang sudah mereka petakan sejak mereka mau berangkat tadi nih. Nah, bukan hanya itu, jadi kalau sudah tersesat kan susah tuh mau nolong satu dengan yang lainnya lagi tuh. Nah, sedangkan si John yang memegang petanya itu juga nggak ngeliat petanya. Jadi jika salah satu di antara mereka ini kena masalah ataupun tersesat, ini kan menjadi bumerang lah gitu untuk mereka berdua. Jadi susah kan mereka untuk nolong satu dengan yang lainnya kan. Nah, si John ini teruslah masuk menggeliat seperti cacing kan dia, tanpa memperhatikan jalurnya secara pasti di situ bre. Nah, ketika dia memasuki gua itu, dia ini melihatlah beberapa lubang yang awalnya dia ragu tuh harus masuk ke lubang yang mana. Tapi insting dia berkata kalau dia harus mengambil salah satu jalur. Nah, itulah yang membuat dia semakin tersesat lagi nih bre. Dengan banyaknya lubang-lubang itu, dia mengambil kesimpulan, gua harus ke sana nih, kata dialah kan. Nah, dia terus akhirnya si John ini akhirnya salah mengambil keputusan. Dia malah memilih jalur yang ia masuki. Nah, ternyata jalur tersebut bukanlah Beers Canal yang hendak dia tuju, tapi jalur lain yang ternyata belum ada di dalam peta tersebut tuh, alias belum dipetakan. Nah, saking sempitnya jalur itu sampai-sampai nggak ada seorang pun yang sempat masuk ke dalam sana sebelumnya. Nah, tapi si John ini teruslah memasukkan dirinya, sekalian optimis lah untuk masuk sambil meyakini bahwa di depan sana pasti ada ruangan yang lebih lega lagi dan besar lah, sehingga dia bisa ngambil napas gitu lah, ngambil oksigen. Nah, sehingga dia bisa sambil istirahat, dia terus juga mendorong tubuhnya masuk ke dalam lubang yang semakin sempit tersebut. Ya bisa dibayangin lah udah mulai agak agak membahayakan kan. Nah, bahkan saking sempitnya mau mundur juga dia itu udah nggak bisa. Ditambah lagi saudaranya tadi si Josh itu sudah pindah jalur lain tuh, satu ke kiri satu ke kanan tuh. Nah, sehingga nggak akan ada lagi yang bisa menarik dia untuk selamat. Akhirnya ia pun memberanikan diri untuk
untuk mendorong tubuhnya terus ke depan, karena dia nggak ada pilihan lain selain harus terus maju tuh. Nah, karena terlalu berani inilah John sampai akhirnya terperosok masuk ke dalam lubang yang curam, menukik ke bawah nih, menukik ke bawah gitu. Nah, ini bisa kita bayangin nih, merangkak di terowongan yang tadinya horizontal aja membuat kita merinding, apalagi sampai terjepit secara vertikal nih, dengan kepala berada di bawah kondisi seperti ini nih, bre. Nah, pasti membuat bulu kuduk kita merinding lah kan. Nah, si John ini agak kaget lah, karena dia melihat di depannya ternyata jalurnya itu udah nggak bisa lagi kemana-mana. Satu-satunya cara yang membuat dia keluar ialah harus mundur ke belakang, sedangkan yang di depan itu tadi udah buntu kan. Nah, tapi masalahnya si John ini udah nggak bisa mundur lagi tuh, bre. Juga kakinya itu udah nyantok lah. Akhirnya si John ini pun akhirnya memanggil si Josh lah untuk meminta bantuan dengan cara berteriak sekencang-kencangnya. Nah, tidak lama kemudian akhirnya si Josh pun datang, dan dia pun sangat terkejut melihat kakaknya kok bisa tersangkut di situ. Ia pun heran lah, kok bisa-bisanya kakaknya bisa berada di situ. Pikirnya John ini pun meminta tolong lah agar kakinya ditarik ke atas. Tapi si Josh ini bingung, ini kakak gue nariknya gimana caranya. Ia pun mencoba lah untuk narik kakaknya tersebut dengan kondisi itu yang sangat-sangat nggak mungkin, bre, karena mau narik kakinya yang udah itu nyangkut kan di atas langit-langit gua yang di kakinya itu ya udah mentok banget, nggak mungkin dia akan bisa ditarik ke atas. Tapi si Josh ini selalu optimis lah, dan dia belum berpikir aneh-aneh, dan dia berusaha lah untuk bagaimana mengeluarkan kakaknya. Akhirnya si John ini pun menyuruh si Josh ini untuk naik ke atas dan memberitahu regu penyelamat untuk meminta pertolongan, kan gitu, supaya bisa nih ditarik lagi nih si John. Nah, dengan rasa sedih Josh ini pun meninggalkan kakaknya lah untuk menghubungi tim penyelamat sementara lah yang ada di gua tersebut. Nah, di tempat gua itu sambil menunggu Josh, John ini hanya bisa merenung lah sendirian dan memikirkan nasibnya. Tiba-tiba entah kenapa dalam benaknya itu terpikirkanlah oleh dirinya yang mana anaknya dan juga istrinya. Dan sekali lagi tentu rasa ini sangat-sangat menyiksa karena kepalanya itu berada di bawah, sehingga darah akan dominan menuju ke kepalanya tuh. Nah, bahkan saking capeknya dia sampai ketiduran dalam kondisi itu tuh nih, bre. Nah, hingga akhirnya ia pun terbangun saat ada air yang tiba-tiba mengalir di pipinya. Ternyata air itu diberikan oleh Susi, salah satu tim penyelamat yang datang ke gua tersebut. Nah, Susi ini adalah salah satu tim penyelamat yang datang ke dalam gua tersebut tuh. Nah, John awal-awalnya itu merasa sedikit lega lah, karena ya memang akhirnya dia bisa minum, ada penyelamat, dia optimis lah. Dalam hatinya itu dia masih bisa selamat kan gitu tuh. Ditambah lagi tim penyelamat juga kan sudah tim penyelamat profesional. Nah, salah satunya si Susi ini pun segera mengeluarkan gunting dan memotong celananya si John ini nih. Nah, cara itu dilakukan agar John ini lebih mudah lah untuk dikeluarkan. Namun setelah ditimbang-timbang nih sama si Susi nih, dilihat-lihat, nah, kondisi John ini sangat susah memang dikeluarkan. Dinaikin mentok, turunnya nggak bisa lagi, dipaksa ya kakinya dong yang patah kan gitu. Nah, akhirnya Susi ini pun keluarlah dari gua untuk menemui dokter tuh dan menceritakanlah kondisinya si John. Nah, mendengar keterangan dari Susi, dokter yang ada di luar gua pun mengatakan kalau manusia itu nggak akan bisa bertahan lebih lama dengan kondisi kepala itu berada di bawah. Nah, apalagi si John itu sudah terjebak selama 3 jam di bawah sana. Jadi bisa dibayangkan tuh. Jadi beberapa jam kemudian ia mungkin bisa dipastikan akan kehilangan kesadaran. Nah, Susi mendengar keterangan dari dokter yang itu tadinya optimis, itu berpikir kembalilah matang-matang bahwa nggak bisa mereka ini bersantai-santai lagi. Wah, ini nyawa nih urusannya, jadi harus cepat nih geraknya.
Nah mereka pun akhirnya berpaculah dengan waktu. Dikerahkanlah seorang penyelamat gua profesional yang bernama Aaron. Nah sebelumnya si Aaron ini sebelum masuk ke dalam gua, dia berkata lah ia nggak akan keluar dari gua tersebut kecuali bersama John. Aaron pun langsung bergegas masuklah ke dalam gua tersebut dan melihat kondisi John yang mana di bawah sana dia benar-benar terkejut. Kok bisa si John ini terjebak di gua tersebut? Sebisa mungkin juga si Aaron ini menenangkan hatinya si John ini lah agar nggak panik. Nah, dan ditambah lagi dia ini mikirlah bagaimana nih kira-kira dia bisa menyelamatkan si John ini. Meskipun dia akhirnya bingung tuh bagaimana sebenarnya cara mereka untuk menarik John keluar dari gua kecil tersebut. Kayaknya nggak mungkin dengan satu cara yang mudah. Bahkan terbesit tuh di pikiran mereka semua. Caranya itu dengan memotong kakinya si John tuh. Karena nggak ada cara lain, kakinya udah mentok banget kan di atas. Nah diharapkan dengan cara itu juga dengan mudahlah menarik si John. Nah tentu saja ada yang nggak setuju lah dengan usulan tersebut. Karena terlalu mengerikan tuh. Lalu beberapa katrol pun dipasanglah di dinding gua tali tersebut. Nah diikatkanlah ke kakinya John. Nah begitu ditarik, John ini merasakan kesakitan yang luar biasa. Bahkan John ini berteriak kesakitan. Namun ya begitulah akhirnya kan gitu. Nah namun tali itu terus ditarik sampai akhirnya tali itu pun putus. Dan John tetap enggak beranjak sedikit pun dari kondisinya. Nah di sini tim penyelamat ini mulai merasa putus asa lah sebenarnya. Sedangkan di sisi lain berita juga tentang John yang nyangkut di dalam gua menjadi booming sudahan kemana-mana. Dan istrinya Emily segera datang ke lokasi tersebut. Berusaha terus menenangkan John lah dengan cara ngobrol tuh agar John tetap berada dalam kondisi sadar. Nah di dalam obrolan tersebut John menceritakanlah kepada Aaron banyak hal kepada dirinya. Terutama tentang istrinya John. Nah si John ini bilang lah dia itu udah nyesel karena jarang banget dia ngeluangin waktu untuk istrinya dan anaknya. Ya jalan-jalan aja pun jarang gitu dia bersama keluarganya. Nah andaikanlah dia itu bisa keluar dari sana, dia ingin banget tuh bertemu dengan anaknya. Dan dia juga ingin membahagiakan istrinya. Bahkan John itu sampai memohon-mohonlah kepada Aaron agar Aaron ini mau menolongnya dengan kesungguh-sungguhan si Aaron ini tadi nih. Nah dengan perasaan sedih Aaron ini pun akan berjanji membawa si John ini keluar dari gua itu. Nah sedihnya lagi si John ini mendengar suara istrinya tuh dari atas. Ternyata itu adalah radio yang diturunkan oleh tim penyelamat tadi agar si John ini bisa berkomunikasi dengan istrinya. Nah disinilah plot twist momen yang benar-benar membuat orang-orang di sana menjadi ikutan sedih. John yang mendengar suara istrinya menangis sejadi-jadinya sembari bercakap-cakap tuh dengan istrinya. Emily juga memberikan John kejutan yang mana kejutannya itu menambah kesedihan hatinya si John. Dia bilang bahwa dia sedang hamil. Nah disinilah John merasa sangat-sangat senang dan juga merasa sangat jengkel dia. Nah kenapa di saat momen-momen seperti ini dia harus berada di gua sempit itu tuh. Nah yang mana dia harusnya berkumpul bersama keluarganya di atas sana tuh. Tapi malah sebaliknya dia harus tersiksa di dalam gua sempit. Yang harusnya dia harusnya kan berkumpul bersama keluarganya. Nah di atas sana mendengar percakapan mereka, Susi pun tidak bisa menahan air hidungnya, air matanya. Dia juga berpikirlah bahwasanya andai ini terjadi pada keluarga saya, tentu saya sedihnya juga luar biasa kan gitu di dalam pikiran si Susi. Ya wajarlah karena pada posisi tersebut juga siapapun yang melihat pasti ikutan terharu tuh bre. Apalagi tim penyelamat yang akan menyelamatkan John ini tim yang sudah profesional tuh. Nah tim penyelamat pun kembalilah bergerak untuk menyelamatkan si John ini nih. Mereka pun kembalilah memutar otak mereka mencari-cari agar bisa mengeluarkan John. Nah mereka mencoba lagi tuh tali yang lebih kuat, yang itu nanti dipasangkan lagi di kakinya si John tadi nih. Lalu ditariklah dengan katrol. Nah tubuhnya itu
sebenarnya sudah agak mengangkat, sebenarnya naik ke atas. Tapi John ini kembali merasakan sakit yang sangat luar biasa. Saat dia ditarik, dia kembali berteriak sekencang-kencangnya. Namun tim penyelamat ini udah terus narik talinya itu. Nah, disinilah badan John itu sedikit bergeser sebenarnya di atas. Tapi saat mentok di langit-langit gua, katrol pengait itu tiba-tiba terlepas dan John jatuh ke bawah lagi dan terjepit kembali seperti semula. Beberapa orang pun masuklah ke dalam gua tersebut tuh untuk mengeluarkannya. Nah, di sini keluarlah seorang pria yang itu diselamatkan para tim regu untuk terakhir kalinya. Dan pria yang dikeluarkan itu adalah Aaron. Mereka merasa sangat kecewa dan merasa bersalah di sana karena nggak bisa narik John keluar. Dan seorang dokter umum kemudian dimasukkan lagi tuh ke dalam untuk mengecek kondisi kesehatan John. Namun berkali-kali tuh dokter itu berpanggil namanya John, namun sudah tidak ada respon. Nah, dia ini mendekatlah mendengarkan napasnya si John yang sudah mulai terputus-putus tuh. Mungkin dia itu pingsan lah di anggapan dokter tersebut tuh. Namun gak lama setelah ditunggu, kemudian suara napas itu gak kedengaran lagi oleh dokter tersebut. Nah, dokter juga memastikan lah sudah gak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi. Dokter itu pun keluar dan membawakan berita duka untuk keluarga dan seluruh tim penyelamat. Nah, mereka semua tentunya itu sangat terpukul sebenarnya atas meninggalnya John. Yang khususnya yang paling sedih itu si Aaron tuh, yang juga dia nggak kuasa menahan tangisnya. John juga bersama Aaron ini tadi ngobrol itu membuat hatinya Aaron ini benar-benar sakit banget kan gitu. Nah, John dinyatakan meninggal pada tengah malam, tepatnya 25 November 2009 saat usianya masuk 20 tahun, bro. Nah, sementara itu untuk mengangkat jenazahnya dari bawah sana itu juga sangat sulit tuh. Banyak cara yang sudah dilakukan itu juga nggak bisa mengeluarkan. Sebenarnya bisa dikeluarkan kata tim penyelamat, tapi kakinya itu harus dipotong lagi tuh. Dan keluarganya ya otomatis nggak setuju lah dengan hal itu. Bahkan sempat pemilik tanah juga tempat lokasi gua itu berada, dia juga pernah menyarankan lah untuk meledakkan gua itulah daripada banyak korban lagi, lebih baik diledakkan aja kan gitu. Ya apalah gunanya kan gitu, guanya dinikmatin tapi menimbulkan korban. Lebih baik guanya itu diledakkan dan hancur. Namun banyak juga yang setuju dengan usulannya mereka tuh, dan akhirnya keluarganya pun mengikhlaskan lah, biarkanlah gua itu menjadi makamnya dan biarlah dia beristirahat dengan tenang selamanya di dalam gua itu. Maka dituangkanlah semen untuk menutupi jasadnya si John. Ditambah sebuah plakat juga dipasang di pintu goa untuk mengenang John Edward Jones. Setelah tragedi itu, goa Nativati pun ditutup untuk selama-lamanya. Nah, beberapa bulan kemudian, Emily pun melahirkan anaknya yang diberi nama John juga. Dan pada akhirnya, begitulah kisah tragedi yang sangat memilukan itu. Ya, semoga kisah nyata kali ini bisa menjadi pengingat kita lah. Semua untuk nggak melakukan adegan-adegan berbahaya lah di luar kendali kita. Nah, ini juga menjadi contoh lah untuk kita kan, demi kesenangan tapi dipikir-pikir tuh, ini kira-kira menantang maut apa enggak nih, ini keluarga saya sedih apa enggak kan gitu. Jangan hanya karena mencari kebahagiaan sesaat, tapi banyak yang mau kita korbankan, istri, anak, keluarga, orang tua kan gitu. Jadi karena hobi sesaat, kita akhirnya ya menantang maut di alam berikutnya. Nah, sebelum gue tutup ceritanya ya, tolong ya bre, subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih.